3, 2, 1. Shalom teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat datang kembali di CID, Cerat Dialog ID, bersama dengan Hans Karni dan juga silakan disebutkan namanya, juga berikan salam. Oh ya, tadi shalom, Ya, right? Ya, assalamualaikum. Perkenalkan saya Tajudin, alias TJ, yang akan menemani Hans berbincang hari ini di CID. berbincang dan juga saling curhat ya di CID Cerat Dialog ID. Jadi, seperti biasa sebelum kita mulai, kita tanyakan kabar dulu. Gimana Pak kabarnya minggu ini? Alhamdulillah masih sehat walafiat, Pak. Di masa-masa kayak gini ya kan, meskipun mulai merasa bosan dan sebagainya gitu ya, mungkin udah lewat ya berapa hari atau minggu lah gitu ya Iya, ya. dari PPKM darurat ya kan. Iya. Itu PPKM udah kayak pintu di gedung-gedung ada pintu darurat ya kan. Ya, ya. Tapi sebelum saya ngelantur nih, saya tanya dulu, kabar Bapak gimana? Bapak nanya mulu. Kalau saya puji Tuhan baik ya, menyongsong, hari pertama PPKM darurat ya, karena ini sebenarnya di-record-nya adalah di hari pertama PPKM darurat ya. Jadi kalau saya sih biasa-biasa aja ya, tapi mungkin Iya, mungkin mungkin. saat, podcast ini nanti di-publish, mungkin saya sudah sangat bosan, sangat gedek pengen keluar dari rumah, gitu ya. Iya. Tapi gue penasaran nih karena dari tadi tuh tumben banget ya kita mengucapkan salam ya kan, terus nyebut puji Tuhan ya kan. Ini kenapa nih? Kenapa? Ya, Kayaknya lagi banyak nih record ya, hari ini. ya sebenarnya sih tinggal baca aja judulnya ya. Selesai, baca aja Iya. judulnya tentang apa. Jadi teman-teman, kita pengen ngajak, gue pengen ngobrol sih sebenarnya, ngobrol sama TJ. Jadi gue tuh sempet berpikir, masih sempet mikir gue, meskipun banyak Masih masalah, sempat. ya, gue masih sempet mikir. Apalagi di rumah gitu kan. Iya. Ah, jadi teman-teman kan paling nggak ada yang punya agama lah, maksudnya ada yang di KTP-nya tulisan agamanya apa gitu ya, meskipun dalam perjalanannya belum tentu agamanya sesuai dengan ada di KTP. Tapi yang Oh, jadi iya. pertanyaan gue sekarang adalah, gue sempat nanya dalam artian, kita kan dilahirkan, mendapatkan identitas dari orang tua, mendapatkan nama, mendapatkan agama juga, sebagai identitas Mhm. kita ya. Lalu kita bertumbuh selama, ya kalau gue 26 tahun gitu kan. Lalu gue menjalani nilai-nilai agama yang gue anut dari kecil yang diajarkan oleh orang tua sampai sekarang. Mhm. Tapi gue mikir begini, kalau misalnya gue dari awal masih kecil sudah diajarkan nilai-nilai agama yang gue anut, apakah itu sebuah hal yang adil bagi agama-agama yang lain? Karena kan gue nggak tahu nih tentang agama-agama yang lain, ya kan? Tapi Betul. satu sisi gue juga mikir, tapi emang gue kan diajarkan orang tua itu, ya pelajaran atau pemahaman tentang agama yang dianut oleh kedua orang tua gue. Which is tuh bisa dibilang berarti orang tua tuh mewariskan nilai agamanya Mhm. ke gue. Tapi juga di satu sisi sebagai manusia yang bertumbuh, punya akal, kita kan sebenarnya punya hak juga untuk memilih, ya kan? Mau milih siapa jadi Betul, pasangan betul. lu, mau milih siapa yang jadi presiden lu, segala macam. Nah, apakah agama itu kita juga bisa untuk kita gunakan, pengandaian tadi, bahwa kita bisa milih nih, menurut kita agama yang sesuai dengan kita harusnya apa sih, gitu. Makanya gue mau bahas di sini, dengan uraian yang begitu panjang dan sangat ngalor ngidul ini, gue pengen nanya ke Bapak, kalau menurut Bapak sendiri, agama tuh kalau menurut Bapak sendiri ya, memang harusnya diwariskan dari orang tua, atau sebenarnya kita punya hak untuk mempelajari agama lain dan mungkin punya, ya dalam artian status agama di KTP yang berbeda dengan orang tua kita? Ini pertanyaan menarik nih sebenarnya. Karena ini tergolong ya susah juga untuk dijawab sebenarnya ya Iya, karena makanya kan susah kan? kalau dari Susah kan? Jadi maksud gue iya, adalah,
gue pengen nanya ke Bapak aja kalau pandangan Bapak, karena ini kita ya ngobrol Hmm, pemahaman kita masing-masing. Maksudnya gue juga nggak bisa bilang bahwa A itu benar, B itu salah, tapi gue pengen tahu aja gitu. betul betul betul. Dan emang kalau dari sudut pandang gue sih sebenarnya jatuhnya emang karena agama itu jadinya turun temurun sebenarnya, jadi warisan jatuhnya. Mhm, Secara nggak langsung sebenarnya. betul betul. Tapi emang gue setuju. Secara kita semakin dewasa kita, semakin berkembang kita pasti kita punya pola pikir yang kayak ada satu sisi. Karena gue jujur gue pernah ngerasain. Jujur karena gue ngerasain. em, Namanya gue pengen tahu sebenarnya gue nyamannya beribadah itu seperti apa gitu. Nah, beribadah seperti apa? Atau mungkin sebenarnya bukan masalah karena kita selalu sering banget orang tuh bilang gini ya. Gue paling paling ingat Tuhan tuh cuma satu. Orang selalu pikir gitu. Sering banget bilang gitu. Sorry. Tapi kadang gue juga semakin lama gue berpikir kayak yang bedain cuma kita doang sih sebenarnya. Mau lo beribadah dengan apapun, dengan cara apapun, toh tujuannya sama atau untuk sang pencipta. Kasarnya gitu. Nah, gue pernah berpandangan bahwa ternyata kayaknya agama ini tuh sebenarnya jadi sebuah warisan gitu, bukan gimana kita nyaman untuk apa ya bahasanya berkomunikasi dengan Tuhan lah gitu. Itu karena menurut gue adalah akan lebih baik menurut pribadi gue nih akan lebih baik kita menentukan sendiri kita nyamannya berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan cara seperti apa gitu, dengan lo ke gereja kah, dengan lo ke masjid kah, lo ke vihara kah, atau dengan seperti apa sebenarnya kayak gitu sih. Itu kalau dari sudut pandang gue sebenarnya jadi jatuhnya sebenarnya pada akhirnya kita mungkin ada emang dia tanpa dipaksa dia akhirnya tetap menjalanin keyakinan yang dia keluarganya gitu, dari garis keluarganya. Tapi ada juga yang kayak eh, dia nih emang kayak beda aja gitu, maksudnya kok gue selama ini rasanya gue kayak nggak dapet nih gitu, nggak dapet nih beribadah kayak gini gitu. Bisa jadi dia nyamannya dengan cara yang lain gitu sebenarnya. Tapi kan kadang orang dipaksa nih, nggak bisa. Lu tuh udah lahir dalam A gitu misalkan. Lu tetap harus A gitu. Jadi sebenarnya kan bagi gue sendiri secara pribadi sebenarnya keyakinan itu sendiri sebenarnya sebuah pilihan gitu. Pilihan di mana kan keyakinan kan kita yang megang nih, gitu ya. Ya, Kita yang megang. Dan itu kan jadi beban kita nih sebenarnya ya kan. Jadi beban kita. Dan kita yang menentukan sebenarnya gitu. Gimana caranya kita membawa beban ini gitu. Itu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi emang benar-benar yang kayak gitu menurut gue pada akhirnya lu jadi sebuah warisan sebenarnya agama ini tuh sebenarnya gitu. Nggak ada lah agama yang ngajarin apa menjelaskan yang jelek-jelek gitu tentang keyakinannya masing-masing kayak gitulah sebenarnya. ya. Pasti menjelaskan kan dari turun temurun ya kan. Ajaran itu udah kayak gini 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 gini. Ajaran itu harus gini gini gini. Emang ada misalnya contoh deh. Secara gue misalnya muslim nih, misalkan ada gitu ajaran nih kayak sejarah kita tuh ada kok jeleknya gini gini. Gue jujur belum pernah denger Pak. Dan gue nggak tahu kalau agama lain ya gitu ya. Tapi pasti kan kita dari kecil dididik dengan ajaran yang selalu kayak oh ini terkesan bagian sebagainya. Tapi bahkan ada ini gue sorry to say but ada, dan gue kadang bersyukur juga lingkungan gue banyak juga yang sorry maksudnya di lingkungan gue ada lah gitu yang masih pikir kayak menjelekkan gitu sebenarnya, menjelekkan dari agama lain sebenarnya gitu. Dia kayak agama itu kurangin dan sebagainya, but kalau gue mikir kayak ya kita aja nggak diajarin untuk menjelekkan sebenarnya kayak gitu. Apakah emang itu warisan dari budaya lu atau emang sebenarnya pilihan lu sendiri? Kalau lu nganggapnya keyakinan warisan berarti kan harusnya yang baik gitu sebenarnya. iya, iya. Gue nangkap sih intinya adalah bahwa ya kita tanpa kita sadari memang sebenarnya agama itu ya warisan ya. Kita dari kecil Betul. ya dari awal, maksudnya dari awal bahwa ya ya nggak bisa bohong juga. Gue dari kecil ya diajari atau diberikan pemahamannya ya pemahaman tentang agama gue sekarang gitu. Atau lo mungkin juga pemahaman agama yang saat ini lo anut yang ada di KTP. Nah, makanya tadi gue tanya, sebenarnya apakah memang nggak ada
nggak ada, apa namanya, nggak ada kesempatan bagi kita untuk milih atau gue balik pertanyaannya. Sorry, gue ganti Mmm, pertanyaan, dalam artian, sebenarnya, mmm, agama itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih untuk kita? Kadang orang kan memandang agama itu bahwa, "Oh, gue masuk agama ini, berarti gue bisa masuk surga." Ada orang-orang yang oh, punya pemahaman kayak gitu, Pak. Dalam artian, hanya dengan masuk agama bener. ini pasti masuk surga, hanya dengan masuk agama ini masuk surga. Awalnya pemahaman kita tentang agama itu ya dasarnya cuman, yang penting lo masuk surga aja, dengan cara lo masuk ke sini. Mmm, Karena kalau menurut gua sebenarnya yang paling bener. penting dari, bukan mendalami, dari pemahaman tentang sebuah agama itu adalah justru nilai-nilai yang dianut di sana. Gue akan jauh lebih respect sama orang yang meskipun mungkin dia jarang untuk menjalankan ajaran agamanya, tapi untuk nilai-nilai yang dia anut, dalam artian, gue selalu percaya bahwa sebelum kita, dekat dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, kita harus dekat dulu atau berbagi atau berbuat baik kepada orang lain dulu, karena hubungannya seperti itu. Kalau gue bentuknya kan cross salib. Mmm, Maka hubungan pada Tuhan itu harus sama juga baiknya dengan hubungan dengan sesama, karena itu adalah yang paling utama. Tuhan menciptakan manusia itu ya harus, ya dengan kata lain diciptakan bersama, setiap manusia itu berbeda-beda, tapi kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan nilai ajaran dari agama atau dari, dari agama itu sendiri gitu loh. mhm, mhm. Kalau lo sendiri ada nggak sih, Pak, orang-orang yang menganggap bahwa, "Oh, agama ini tuh udah paling pas lah, pasti masuk surga, agama ini juga pasti masuk surga," gitu? Nah, kalau gue boleh jujur sebenarnya ada, gitu ya. Masa Bukan bohong? menjelekkan siapa-siapa. Masa Hah? bohong? Oh iya, bukan menjelekkan siapa-siapa sebenarnya, tapi di sini kan cuma sekedar namanya cerita-cerita lah ya, ngobrol-ngobrol santai. Iya, Jadi ada yang pemahamannya kayak gitu, bener-bener sampai yang namanya, sorry to say lagi gitu ya, kayak gini, menurut gue secara yang gue pelajarin mungkin oke lah, gue nggak jago-jago banget dalam agama gitu ya, tapi kan dari nilai-nilainya gue lebih percaya bahwa semua tuh melakukan kebaikan, lu tidak menghina satu sama lain dan sebagainya, itu sebuah kebaikan juga sebenarnya, iya, tidak menghina ya, gitu. Dan ini bahkan kayak dan dia tuh dengan, dia tuh benar-benar rajin banget ibadah dan sebagainya lah gitu ya. mhm. Dan gue kayak akhirnya ngelihat dari sisi kayak gitu tuh kayak, apakah ini yang lo dapatkan gitu setelah lo pemahaman gue saking ininya, apakah lu semakin lalu dalam memahami agama lu, semakin kayak gini, semakin merendahkan salah satu keyakinan lain gitu, misalkan kayak gitu. Ada kok yang kayak gitu, Pak, sebenarnya. Iya, ya di gua pun juga ada gitu. Bahkan gua, I gua juga bukannya mendiskreditkan beberapa pihak, tapi gue pernah mendengarkan khotbah yang kurang lebih ya mengglorifikasi agama gue dan merendahkan agama lain. Itu gue nggak mau sebut karena itu udah lama boleh lu banget kejadian dan gue lupa, tapi gue pernah ingat itu ada khotbah seperti itu. Nah, kalau mhm, kalau gua ya melihat hal-hal kayak gitu, gue selalu beranggapan bahwa kalau pemahaman gue ya, agama itu mhm, yang nyiptain itu adalah manusia, agama, ingat ya, agama. mhm, Karena kenapa? mhm, Kalau di gua itu, Alkitab itu ditulis oleh para murid-murid, which is itu adalah manusia. Meskipun memang mhm, mereka mendapatkan pengalaman yang lebih intens lah, karena mereka menjadi murid langsung dari, Tuhan Yesus kalau gua. Mereka langsung mengikuti perjalanan, beliau meskipun hanya 3,5 tahun, tapi akhirnya kan jadikan sebuah Alkitab, mereka tulis di situ. Makanya gue percaya bahwa, Alkitab itu ataupun ajaran agama gue itu memang yang menciptakan manusia. Tapi, mhm. karena itu adalah ajaran nilai yang diturunkan dari Tuhan, yang pastinya harusnya kan pasti baik dong. Lo masa masa lo, ada agama yang mengajarkan lo boleh ngebunuh agama lain, lo boleh untuk Duh, ini lain. Kalau gue pribadi, gue selalu punya pemahaman bahwa di Alkitab pun juga ada, "Saat lo ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri." Itu susah ya sering banget banget gue denger dilakuin, itu, sumpah. sering banget gue denger itu. Saat lo ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Wah, kalau gue mana bisa orang Batak kayak gitu. Tapi maksud gue, itu ajaran yang seperti itu kan, ya memang
seperti itulah memang manusia harusnya kalau di dalam ajaran gua bahwa seburuk-buruknya seseorang, ya lu harus tetap ya baik, jangan membalas segala macam hal yang dilakukan oleh orang lain gitu loh. Hmm, betul. Ya makanya gue meyakini bahwa ya ajaran agama itu sebenarnya bukan berarti lo harus, menjadikan agama itu menjadi sebuah apa ya, kayak stempel buat lo gitu loh, "Nih agama gue ini pasti yang paling bagus, yang paling oke, yang lain nggak ada yang bagus," gitu. Mhm, Ya kan, nggak mungkin nggak ada yang bagus. Itu semua orang pasti akan mikir kayak gitu, di masing-masing agama yang mereka anut gitu, ya kan? betul betul. Tapi pada akhirnya gue penasaran eee, dari ini, tapi menurut lu sendiri sebenarnya pada akhirnya, apakah agama itu sebenarnya jadinya sebuah warisan yang mau nggak mau harus kita terima, atau sebenarnya kita tuh punya hak sih untuk memilih agama? Apa keyakinan yang harus kita anut sendiri dari sisi lo sendiri, Nah gitu? itu gue bilang, jadi setiap orang tuh pasti punya pemahaman yang berbeda, Pak. Pemahamannya beda-beda. Mhm Ada orang yang menganggap bahwa mhm karena contoh misalnya orang tua, karena mereka menganggap bahwa gue adalah orang tua yang melahirkan elu, mendidik elu, maka lu harus ngikutin apa yang gue ajarin. Which is misalnya agama itu lu harus mhm lanjutin, gitulah, gitu ya. mhm Ada juga orang yang memberikan pilihan, dalam artian, mhm misalnya misalnya gue ya jadi orang tua, gue punya istri gitu, punya anak. Nah, gue bisa jadi orang yang strict, dalam artian mhm kamu karena anak papa, kamu silakan belajar apa yang papa akan berikan, nilai-nilai ini, kamu silakan ikutin, nanti kamu akan sama dengan papa, misalnya jadi orang Kristen gitu. Tapi satu sisi gue bisa juga ngambil pilihan yang lain, misalnya, nih papa saat ini agamanya ini, papa belajar ini, tapi kamu boleh nih belajar untuk agama yang lain-lain. Dan mhm juga kamu terserah mau pilih apa enggak. Nah, mhm menjadi rancu karena gini, Pak, manusia punya ego, ya. Manusia itu punya ego, dan pastinya nanti rasanya aneh dong kalau misalnya, masa bapak emaknya agamanya ini, anaknya beda. Sering muncul kayak gitu kan, banget 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 kan. banget. Itu kalau menurut gua lebih ke memang ya lebih ke egonya itu loh, dalam artian dan gua nggak bisa salahin bahwa ya pasti pengen dong punya anak penerus gue, yang punya nilai yang sama, punya ajaran nilai agama yang sama, ya nanti ya kalau bahasanya tuh sukses lah gitu katanya kan. Jadi kalau orang Mhm orang tua katanya tuh bakalan dianggap sukses kalau misalnya sudah seperti itu. Padahal kalau menurut gue mah, jadi orang tua itu yang penting adalah mendidik anak lo sebaik mungkin, ajarkanlah nilai-nilai yang memang seharusnya lo ajarin, nilai-nilai kebaikan, mmm, menyayangi orang lain, maksudnya lo nggak usah, apa namanya, pikiran lu tuh jangan menganggap bahwa, eee, ada orang lain yang bisa lo jahatin karena dia melakukan sesuatu hal yang buruk. itu Itu emang susah betul. itu emang susah, tapi emang harusnya seperti itu gitu loh. Nah, balik Mhm lagi, jadi kalau menurut gua, ya agama itu jadinya emang warisan, susah untuk diubah. Apalagi di masyarakat kita yang masih mhm konservatif, Pak. Jadi orang itu ya harus ngikutin orang tuanya, anak-anaknya harus ngikutin orang tuanya. Sedikitlah ada yang orang tua yang menganggap bahwa, "Ya silakan lo boleh milih." Terutama untuk orang tua yang mungkin beda agama waktu menikah. Biasanya anaknya dibebaskan untuk mhm milih apa agamanya kan. Tapi itu gue bilang, karena mereka punya keyakinan bahwa dengan anak itu adalah titipan dari Tuhan, maka kita harus mendidik sebaik mungkin sehingga apa yang kita sudah dapatkan dari waktu kita kecil pun, nilai-nilai yang ditanamkan, kita kasih lagi nih ke anak kita untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan di mhm. dunia ini, gitu. Ya, itulah. Tapi it's better lah, yang penting kalau itu kan dari papa, kalau dari gue sendiri malah justru karena gue jujur aja, mmm, gue tipikal orang yang akan membebaskan anak gue untuk memilih keyakinannya, ngerti nggak sih? Jadi but gue akan mengajarkan dia banyak hak, satu keyakinan gitu. Mungkin beberapa keyakinan gue akan ngajarin dia, maksudnya membiarkan dia untuk mencari dan sebagainya.
yang mana buat dia nyaman, yang mana dia bisa mendekatkan diri dengan Tuhan secara dia yakin, secara mentalnya sendiri, jiwanya sendiri, dan raganya sendiri gitu sebenarnya. Kayak gue karena pada akhirnya semua tuh kan pilihan nih sebenarnya, pilihan. Lu bebas untuk memilih sebenarnya. Bagi gue tuh gitu sebenarnya. Gue setuju emang ada akhirnya tuh keyakinan itu sebuah warisan, gue percaya sebenarnya orang itu berhak untuk memilih apa yang mereka yakini sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Ya, tapi itu baik lagi sih ya. Kalau gue sih apa namanya, melihatnya secara general. Kalau gue pribadi sih, ya gue melihat kalau ditanya tadi ditanya lagi kan, agama itu pilihan atau warisan? Ya warisan memang. Agama itu warisan. Ya, Kalau yang terjadi betul. sekarang, agama itu warisan. Kita nggak bisa Apalagi mungkiri ini, lah. Pak. Iya, karena gue selalu percaya bahwa kita tuh punya pilihan, Pak. Makanya selalu ada dibuat hitam dan putih, yin dan yang, kanan kiri, cowok nomor 1 atau nomor 2. Nah, itu paling. Tapi ada hal yang lo nggak perlu untuk memilih. Contoh, misalnya lo disuruh ini milih, lo milih korupsi atau enggak. Ya lo kalau lo punya hati nurani, lo punya etika, apalagi misalnya lo jadi pemimpin, ya lo jangan korupsi harusnya. Even meskipun lo punya kesempatan. Itu bukan sebuah hal yang Iya, harus lo pilih gitu loh. Karena itu kan apa namanya, baik lagi ke hati nurani, Pak. hati nurani dari seseorang. Nah kalau gue sih masukinnya ke sana gitu loh. Ternyata memang ada hal-hal yang Nah, memang tidak bisa dipilih kalau menurut gue gitu loh. betul. Tapi ada yang wajib dipilih sih, Pak, asal jangan golput. Biasanya itu gitu ada. Apa tuh ya? Nah, ya. Yuk, jangan ke sana. Hidup golput, oh salah. Pilih. Oh, Kalau misalnya golput itu berarti kalian menyerahkan pemimpin suara kali. selanjutnya itu suara kalian kepada orang lain. Jadi kalau misalnya nanti orang lain yang terpilih, ya ya bisa jadi karena kalian tidak milih gitu. Iya, iya. Oke. Tutup lah Pak, Menarik sih sebenarnya tentang tutup agama. lah, tutup lah. Oke. Gimana kalau penutupannya secara Kristen gue lupa. Ngucapin apa? Shalom Geblek. juga? Enggak. Enggak ya, ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Coba silakan. Oh ya. Saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhannya Hans, ya kan? Tuhan ya, seakan-akan tuh yang punya Tuhan Yesus tuh gue doang, padahal kan banyak gitu loh. Enggak, maksudnya kan posisi kita lagi ngobrol berdua nih, Oh gitu iya kan. iya 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 iya. Tuhannya Hans gitu ya kan. Semoga Enggak kita apa. tetap aman. Nah, gue nggak Tidak percaya. tiba-tiba Gue masih yakin bahwa sebenarnya semua orang itu Tuhannya sama satu. yakin. Tuhannya Ya, dan satu. juga terima kasih udah dengerin dan jangan tersinggung karena ini hanya curhatan lah ya, ngobrolan santai, karena pasti orang ada yang berpikir kenapa sih gue pengen agama ini tapi dilarang. Sih ada, gue percaya itu. Atau mereka pengen memilih tapi karena terpaksa dari lingkungan keluarga yang menuntut gitu, pasti ada juga. Jadi mau nggak mau, but ya itu semua pilihan kalian sebenarnya. Pilihan kalian. Dan thank you udah dengerin si ID di episode kali ini, dan semoga kita nggak digeruduk ya kan. Betul. Jangan lupa juga di follow juga di dicek Instagram dan juga Twitter kita Follow. di @id_dialog ya. Jangan sampai lupa. Oke, kalau gitu saya dan Hans pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjalani aktivitas semua teman-teman. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, oke? Sampai jumpa. Bye bye. 3, 2, 1.